Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Adi Arianto, NIM 33014214040, Sangga Sumurjo. Saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis peta dan jenis-jenis tanda jejak pada kepramukaan. Di dalam sebuah perpetaan dalam pramuka, peta sendiri terbagi atas 3 jenis peta, yaitu yang pertama, peta panorama, yang kedua, peta lapangan, yang ketiga, peta pita. Adapun peta panorama yaitu peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Adapun peralatan yang dipakai dalam pembuatan peta adalah yang pertama, pensil, yang kedua, penggaris, yang ketiga, kompas, yang keempat, kertas HVS, yang kelima, alat bantu pandang, yang keenam, meja kerja atau alas untuk menggambar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama yaitu yang pertama, arah pandang atau sudut pandang. Yang kedua, penggambaran batas daerah pembuatan arsiran. Dalam arsiran tersebut, terdapat jenis-jenis bentuk arsiran. Yang pertama, ada arsiran mendatar atau horizontal, yang digunakan untuk daerah datar seperti lautan, persawahan, dan daerah rendah. Yang kedua, arsiran tegak atau vertikal, untuk daerah tinggi atau pegunungan, untuk daerah landai, seperti perumahan, gerumbul pepohonan, perkampungan. Selanjutnya, arsiran dibuat miring, mendekati horizontal, untuk daerah yang cukup curam seperti perbukitan, jurang, serta arsiran dibuat miring mendekati tegak. Selanjutnya yaitu pembuatan arah utara atau kompas. Yang kelima, sudut batas dan keterangan. Seperti bentuk ini, contoh dari peta panorama yang digambarkan dengan sisi-sisi yang sangat tepat sekali, dengan arsiran sesuai kaidahnya, mendatar, tegak, landai, dan miring. Selanjutnya, peta lapangan. Peta lapangan yaitu peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat atau lapangan dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Adapun peralatan yang dipakai sama seperti yang tadi, yaitu pensil, penggaris, busur derajat, kertas, kompas, meja kerja, alas untuk menggambar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan yaitu yang pertama, menentukan skalanya. Yang kedua, menentukan batas dan sudut batas lapangan. Yang ketiga, pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Yang keempat, bisa langsung memulai membuat gambarnya. Adapun contoh peta lapangan seperti di samping saya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, peta pita. Peta pita merupakan gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gabungan kertas untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Bila diperlukan, peta pita juga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan peta denah perjalanan. Adapun peralatannya sama seperti yang sebelumnya, kurang lebih, yaitu pensil, penggaris, kertas pita sesuai kebutuhan, kompas alat pengukur jarak, pencatat waktu atau jam, meja kerja atau alas gambar.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta pita yaitu menentukan skala. Yang kedua, pembuatan keterangan dan peta jalan. Yang ketiga, penentuan jarak dan batas belokan. Yang keempat, penulisan arah utara dan waktu. Adapun contoh peta pita seperti di samping saya ini. Selanjutnya, tanda jejak dalam kepramukaan. Tanda jejak merupakan tanda untuk menunjukkan sesuatu untuk dapat berubah arah, jalan, dan sebagainya. Adapun tujuan dibuatnya tanda jalan dan jejak yaitu agar memudahkan kita dalam keadaan yang genting seperti keadaan tersesat atau lupa jalan. Tanda jejak bisa dapat dialternatifkan. Untuk membuat tanda jejak dapat dibuat menggunakan beberapa media, di antaranya yaitu bisa menggunakan batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan sebagainya. Seperti contoh di samping saya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompas. Apa itu kompas? Kompas merupakan alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Nama kompas sendiri digunakan untuk sebuah alat yang dapat menunjukkan arah. Adapun fungsi kompas diantaranya yaitu untuk mencari arah utara magnetis, untuk mengukur besarnya sudut kompas, untuk mengukurnya sudut beta, untuk menentukan letak orientasi. Nah, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian pada kompas. Bagian-bagian kompas terdiri atas visir, tutup dial, garis sasaran gidik, dial, jarum penunjuk, tempat jari, dan kaca pembesar. Adapun sudut-sudut dalam kompas diantaranya yaitu sudut 22 derajat menunjukkan arah utara timur laut. Sudut 45 derajat menunjukkan arah timur laut. Sudut 67 derajat menggambarkan arah timur-timur laut. Sudut 90 derajat menggambarkan arah timur. Sudut 112 derajat menggambarkan barat-barat laut. Sudut 135 derajat menggambarkan tenggara. Sudut 157 derajat menggambarkan selatan menenggara. Sudut 180 derajat menggambarkan selatan. Sudut 202 derajat menggambarkan selatan barat daya. Sudut 225 derajat menggambarkan barat daya. 240 derajat menggambarkan barat-barat daya. Sudut 270 derajat menggambarkan barat. Sudut 292 derajat menggambarkan barat-barat laut. Sudut 355 derajat menggambarkan barat laut. Sudut 337 derajat menggambarkan utara-barat laut. Dan sudut 360 derajat menggambarkan utara. Nah, sekian
presentasi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.